Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Raiha Marisa. Saya berasal dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Araniri. Di sini saya akan membahas suatu daerah yang memiliki komunitas pertanian serta organisme pengganggu tanaman. Komunitas pertanian yang saya pilih adalah Komunitas Pertanian Timun atau Cucumis sativus L di Gampong Ana Laut, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Lokasi komunitas pertanian yang saya pilih bukanlah di tempat yang saya dan orang tua saya tinggali. Saya dan orang tua saya tinggal di daerah Bypass, Cetbauk, Kecamatan Sukajaya. Tempat yang saya tinggali merupakan kota yang memiliki penduduk yang ramai, sehingga saya memilih lokasi daerah komunitas pertanian di Gampong Ana Laut, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut. Ana Laut merupakan gampong di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, Indonesia. Ana Laut memiliki danau yang cukup terkenal yaitu Danau Ana Laut atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Anak Laut. Nama ini muncul karena danau ini menyerupai sebuah lautan kecil yang terpisah dari lautan lepas yang mengelilingi Pulau Weh. Danau seluas 3,1 km ini adalah danau air tawar terbesar yang ada di Pulau Weh dan menjadi salah satu tempat wisata serta menjadi sumber mata air masyarakat Sabang. Kondisi sosial masyarakat di Gampong Ana Laut sangat mendukung para petani karena memiliki lahan yang luas dan digunakan sebagai bercocok tanam, baik untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke pasar untuk membantu perekonomian. Selain sebagai lahan pertanian, lahan yang berada di Gampong Ana Laut dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman, perkantoran, dan perkebunan. Tanaman yang ditanam pada lahan Ana Laut ini tidak hanya timun, melainkan ada tanaman kacang panjang, cabai, jagung, dan lain-lain. Komunitas unggulan pertanian yang saya pilih yaitu Komunitas Buah Timun atau dengan nama latinnya yaitu Cucumis sativus L. Mentimun merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat bermanfaat untuk tubuh jika dikonsumsi. Buah ini memiliki kandungan air yang dapat membantu tubuh secara alami mengeluarkan bakteri dan menetralkan racun dalam tubuh. Sayuran satu ini digemari masyarakat untuk dibudidayakan mengingat banyak sekali manfaatnya. Tanaman timun termasuk ke dalam jenis tanaman labu-labuan atau Cucurbitaceae. Tanaman ini juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki nilai gizi yang tinggi seperti protein, pati, karbohidrat, fosfor, vitamin A, B1, dan B2. Selain itu, timun juga bisa digunakan di bidang industri kosmetik yang dapat menambah kebutuhan dari timun ini sendiri. Tanaman timun dapat diklasifikasikan sebagai berikut, dari Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Cucurbitaceae, genus Cucumis, spesies Cucumis sativus L. Morfologi dari Cucumis sativus L yaitu memiliki akar tunggang dan bulu-bulu akar. Tetapi akar dari tanaman timun ini relatif dangkal hanya sampai pada kedalaman 30-60 cm. Maka dari itu, tanaman timun ini dapat peka terhadap kekurangan bahkan kelebihan air. Batang mentimun merupakan batang yang lunak dan mengandung air, bentuknya pipih dan berambut halus, berbuku-buku dan warnanya hijau segar. Daun mentimun terdiri dari beberapa helaian daun atau lamina, tangkai daun, dan ibu tulang daun. Helaian daun mempunyai bangun dasar bulat, bagian ujung daun runcing berganda, pangkal daun belekuk, tepi daun bergerigi ganda. Bunga mentimun berbentuk terompet dan berwarna kuning apabila sudah mekar.
Mentimun dapat dikategorikan sebagai tanaman berumah satu, yaitu bunga jantan dan betinanya letaknya berbeda, namun masih dalam satu tanaman. Buah mentimun dapat dikatakan sebagai buah sejati tunggal, terdiri dari satu bunga yang terdiri dari satu bakal buah saja. Buahnya menggantung dan bentuknya bulat, lonjong ataupun memanjang dengan ukuran yang bervariasi, juga terdapat duri-duri halus pada buahnya. Solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit yaitu hama dan penyakit pada timun sebenarnya tidak terlalu banyak. Pemberantasan hama dan penyakit segera dilakukan setelah terlihat tanda-tanda serangan. Cara pemberantasannya antara lain dengan cara mekanis, yaitu eradiksi ataupun pemotongan daun, maupun dengan cara kimia dengan penyemprotan pestisida. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hama yaitu dengan rutin menyiram tanaman dan melihat bagian-bagian daun mana yang terserang oleh hama. Apabila sudah terlihat daun mulai rusak, maka daun tersebut akan dipotong. Hama yang menyerang tanaman timun hanya pada daunnya saja. Buah pada mentimun umumnya tidak terserang oleh hama. Adapun dengan menggunakan pestisida yaitu dengan menggunakan Lanet 25 WP dengan cara penyemprotan ke tanaman selama seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Cara lainnya yaitu dengan penyemprotan menggunakan sabun cuci piring ataupun sunlight untuk memusnahkan hama. Solusi yang dapat saya lakukan untuk mengatasi hama pada tanaman timun yaitu dengan menggunakan pestisida berbahan alami tanpa bahan kimia. Karena penggunaan pestisida berbahan kimia akan meninggalkan residu dan memiliki efek samping bagi lingkungan sekitarnya. Sangat berbahaya apabila pestisida yang berasal dari penyemprotan tertinggal di tanaman saat terkonsumsi. Cara lain yang dapat dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman yang terserang oleh hama tersebut dan melibatkan predator alami dan parasitoid. Kendala dan hama penyakit. Adapun hama yang terdapat pada tanaman mentimun diantaranya kutukuya atau Aulocophra similis. Hama ini merusak bagian dari permukaan daun sehingga daun terlihat bercak-bercak kuning dan terdapat beberapa lubang akibat dari kutu koya yang memakan daun sehingga daun layu, membusuk, dan mati. Hama selanjutnya adalah hama ulat gerayak. Ulat gerayak merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman mentimun. Hama ini menyerang daun dan buah mentimun yang masih muda pada stadium larva. Ulat gerayak umumnya menyerang pada malam hari, sedangkan pada siang hari ulat ini bersembunyi di bawah tanaman, mulsa, atau di dalam tanah. Gejala tanaman terserang ulat gerayak adalah daun rusak terkoyak, berlubang tidak beraturan, terdapat kotoran seperti serbuk gergaji, dan pada serangan barat daun menjadi gundul. Dari hasil wawancara saya bersama Bapak Muhammad Yusuf atau yang sering dipanggil dengan Pak Yusuf, selaku petani di Gampung Anulaut. Tidak hanya timun yang ditanam, melainkan ada tanaman jagung, cabai, kacang panjang, dan lain-lain. Dalam 1 tahun ini, Bapak Yusuf sudah memanen timun sebanyak 2 kali. Waktu panen yang dibutuhkan yaitu 3 hari atau 1 bulan. Setelah memanen timun, Bapak Yusuf akan mengganti tanaman timun dengan tanaman lain. Bapak Yusuf rutin melihat tanamannya sehari 2 kali sekalian untuk menyirami tanamannya. Hama yang sering dijumpai yaitu ulat dan kutu putih yang menyerang tanaman timun. Biasanya Bapak Yusuf akan memperhatikan tanaman yang terserang hama dan memotong tanaman yang telah mati atau busuk serta melakukan penyemprotan menggunakan pestisida dan cairan pembersih piring ataupun sunlight untuk memusnahkan kutu putih. Menurut Bapak Yusuf, campuran antara air dan cairan pembersih piring dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memusnahkan hama seperti kutu putih yang tidak mempan dengan pestisida. Kendala yang paling terasa yang dialami oleh Bapak Yusuf yaitu kurangnya ketersediaan air untuk menyirami tanaman seluas lahannya. Dibutuhkan air dalam jumlah yang banyak dan bisa menghabiskan banyak biaya. Walaupun di samping lahannya terbentang luas danau Anulaut, tapi untuk dapat bisa digunakan harus menggunakan biaya lagi. Demikian video pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.